أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Allah. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang menginfakkan hartanya malam dan siang hari, secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan, mereka mendapat pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Jazakallah khair. Terima kasih Mas Dude, tabe guru kami Ustaz Maulana, Bunda Lulung, para alim ulama yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang berbicara tentang waktu, ternyata subhanallah ada juga orang dermawan dengan hartanya, tapi ada juga orang yang dermawan dengan waktunya. Subhanallah. Karena yang hadir di sini para dermawan yang hadir di sini. Tidak mungkin mau merelakan waktunya kalau dia bukan orang dermawan. Orang bapak-bapak itu tinggal di masjid habis maghrib nunggu isya, itu bapak-bapak dermawan itu. Dia duduk di masjid tidak pulang ke rumahnya padahal dia bisa pulang untuk nonton dulu, untuk ini dulu, main HP. Tapi dia relakan waktunya, dia sedekahkan waktunya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia wakafkan waktunya untuk baca Al-Quran, dia wakafkan waktunya untuk mendengarkan kajian. Itu orang dermawan. Jadi tidak selalu tentang uang. Jadi jangan selalu mengatakan, aduh kapan saya kaya biar bisa sedekah, kapan saya kaya biar bisa menyumbang. Sumbang dengan waktu, sumbang dengan kekuatan yang kita miliki. Karena ada yang namanya sedekah waktu. Wakaf ilmu pun demikian. Cara agar kita tetap bisa menghasilkan pahala ini 24 jam. Ada namanya wakaf ilmu. Bukankah ilmu itu adalah sesuatu yang mengangkat derajat? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman, tapi diangkat lebih tinggi lagi orang-orang yang berilmu. Orang-orang berilmu itu yang mana? Ada ilmu yang dia dapat lalu dia sebarkan ilmunya. Maka ini adalah cara agar berwakaf itu 24 jam terus dapat pahala. Bahkan setelah masuk alam barzakh pun mengalir ilmu yang bermanfaat itu mengalir pahalanya untuk kita. Maka waktu dan ilmu adalah dua sedekah yang sangat-sangat penting di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Pulang kerja laki-laki capek tuh kan. Oh iya, tapi betul. subhanallah dia lihat anaknya, anakku butuh saya sedekah kepada anakku. Istriku butuh saya untuk ngobrol, saya ngobrol sama istriku. Maka pelit sekali seorang suami kalau pulang, aduh jangan saya ngobrol dulu, saya capek sekali dari kantor. Kau urus duluan. Wah itu suami pelit. Jadi sedekah itu bisa dengan waktu juga Ustaz ya? Bisa. Jadi nggak selalu uang. Bahkan ya lebih sebenarnya. berharga. Banyak bapak-bapak nih, ambil uang kau pergi belanja sendiri. Banyak kan? Maka siapkan waktu kita juga supaya berharga di mata Allah ya. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan Ustaz ya. Masya Allah bagaimana memanfaatkan waktu berwakaf dan juga sedekah dengan waktu. Masya Allah. Sekarang kita mau bertanya ke Ustazah Lulung. Oh Masya Allah. Ustazah, Ya. ini mungkin banyak orang-orang, terutama di kota-kota besar ya, yang sibuk nih, terjebak dilema. Sibuk gitu ya. Iya, dilema apa? Sibuk kerja, habis waktu di kantor atau dengan aktivitas atau untuk quality time sama keluarga. Nah, gimana dalam Islam menyeimbangkan itu? Kerja kan juga harus, tapi juga harus menyiapkan waktu dengan keluarga dan juga buat ibadah. Bagaimana yang terbaik? Silakan Ustazah. Coba ya.
Mohon izin Ustadz Syam, Ustadz Maulana sekali lagi dan semua yang sudah hadir, pemirsa di studio dan juga di rumah. Mudah-mudahan pada berkah sekali lagi ya. Pokoknya kita minta keberkahan waktu. Karena berkah adalah ziyadatul khair. Berkah adalah bertambahnya kebaikan. Mudah-mudahan kita tambah baik. Tambah baik rezekinya, tambah baik sehatnya. Masalahnya ada orang yang mencari rezeki ya. Apalagi ketika mencari rezeki mungkin dia sibuk sampai lembur, akhirnya dia quality time sama keluarga nggak ada. Jadi bingung nih, nggak kerja gimana ya nggak sih? Kerja gimana? Gimana cara menyeimbangkannya? Nah sebenarnya ketika kita mencari rezeki yang halal ya apalagi ya adalah ibadah. Karena Rasulullah SAW sangat cinta dengan orang yang bekerja. Sampai-sampai dalam salah satu kisah Rasulullah pernah mencium tangan Sa'ad bin Abi Waqqas kalau nggak salah ya. Jadi dengan bekerja itu niatkan ibadah. Maka ketika kita ngobrol lagi sama pasangan kita. Misalnya nih istri marah-marah, kenapa sih di luar melulu, kerja melulu? Di rumah dong. Nih anak-anak butuh perhatian papa, butuh perhatian abi dan segala macam. Kita obrolin. Karena banyak orang yang zaman sekarang tuh tinggal bareng, bukan hidup bareng. Tinggal bersama dengan pasangan tapi bukan hidup bersama. Satu rumah tapi masing-masing. Bahkan tidur kadang-kadang punggung-punggungan. Ada kayak begitu? Padahal kita nih ibu-ibu terutama nih PKK. Tahu gak PKK? Pengajian kaditu kadieu. Pengajian ke sono kemari. Tapi gak bisa ya yang namanya kita memberikan yang namanya komunikasi yang baik kepada pasangan kita. Jadi yang pertama, gimana biar seimbang? Satu, infoin sama keluarga kita, kerja itu ibadah. Suami keluar adalah ibadah. Ibu-ibu di rumah ngurusin anak, masak yang banyak pikirannya. Nih ibu-ibu ini pikirannya macam-macam di cabang nih. Ya, pengen jadi istri yang soleha, tapinya gimana? Nggak soleha gimana? Jadi infokan bahwa kita ini adalah hidup ibadah. Quality time itu memang penting, bukan yang namanya quantity. Sering ada orang bersama mulu berantem. Kan kadang-kadang maaf nih perempuan nih terutama nih, kalau suami nggak ada dicariin. Giliran suami ada diomelin. Ada yang kayak begitu? Di sini mah nggak ada soleha-soleha di sono ya. Jadi kadang-kadang suami ada diomelin mulu cerewet. Suaminya lagi kagak ada, kemana sih kok belum pulang? Jadi ketika kita berjumpa mungkin seminggu 2 kali karena mungkin suami sibuk. Jadikan waktu yang berkualitas. Bukan seringnya tapi kualitasnya. Karena apa? Itu tadi yang namanya waktu bukan banyaknya. Tapi kualitasnya. Kualitasnya. Masya Allah. Kan dia kerja buat siapa? Buat istri sama anak juga. Nah kalau nggak punya duit diomelin. Girang kerja diomelin. Maunya gimana? Kasian sebagai laki-laki. Bener, tapi bener banget. Komunikasi penting That's banget right. Ustazah, ya kan? Karena kalau nggak jadi salah paham. Itu dia. Kok sibuk aja sih? Di luar kemana aja sih? Curiga jadi ibu terus di Bener rumah kan. juga, iya Terima juga kasih ya. buat ilmunya Sama-sama. Ustazah. Boleh tepuk tangan Ustazah Makasih, dulu. Kak Dude. Masya Allah. Jadi pentingnya komunikasi supaya tidak salah paham. Kerja juga ibadah, tapi Betul. quality time ya, bukan quantity ya. Kualitas bersama keluarga juga penting. Mudah-mudahan bisa seimbang semua ya Bu ya. Amin. Keluarga sakinah mawadah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Baik, sekarang kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Siapa yang mau bertanya Bu? Yang mau bertanya? Waduh, banyak bertanya banget ya. yang mau nanya. Baik, Ibu dulu boleh deh. Kesini Bu, ke tengah-tengah boleh? Silakan. Bertanya kepada Ustadz Maulana, sebutkan nama dan dari mana. Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum Ustadz Maulana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaget kan? Iya. Ustadz, nama saya Noneng. Saya Nunur. Saya dari Nur Maulana. Sukabumi Ustadz. Materi hari ini sangat saya sekali. Apakah saya berkah atau bencana Ustadz? Setiap hari saya ini wanita pekerja. Wow. Ya, saya bekerja Ustadz dari pagi sampai pagi, nikmat sehat saya dengan waktu yang begitu cepat berlalu. Pasti jualan makanan. Bukan, Apa? Kok tahu? saya mengajar di sebuah sekolah. Tepuk tangan dulu Ustadz, ya. Ibu guru, Iya. Masya Allah. Ada orang sekolah malam ya? Enggak Ustadz, saya di sini sebagai wakasek kesiswaan. Jadi Oh, kalau wakil anak kepala belum sekolah. pulang, yang eskul dari sampai jam 5 atau kadang saya pulang jam 8 malam. Saya begitu banyak materi tadi berkah Tepuk atau tangan dulu. tidak ya gitu. Masya Allah. Karena saya mungkin apakah saya terlalu duniawi gitu ya. Karena waktu saya berangkat pagi pulang malam ke Dude gitu ya.
begitu tidak menikmati waktu ini karena begitu sangat cepat. Tapi ketika saya sakit, saya ada di rumah, kenapa Ustadz waktu itu seperti jalan sangat lambat gitu ya. Saya bergetar karena saya takut di sini, saya takutnya musibah Kak Dude, bukan keberkahan yang saya ambil. Tapi hanya Allah yang tahu, mohon pencerahannya Ustadz. Terima kasih, itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semuanya, ingat waktu adalah anugerah dari Allah. Semua sama. Orang kaya 24 jam, orang miskin 24 jam, orang sibuk 24 jam, orang tidak sibuk 24 jam, orang sehat 24 jam, orang tidak sehat 24 jam. Semua sama. Tapi kok terasa lama ya kalau lagi diuji? Kok terasa lama ya kalau kita lagi ada urusan sibuk, sakit. Tapi ketika kita sibuk, waduh cepet banget ya. Gak kerasa loh, udah masuk Ramadan. Ini waduh 6 hari lagi kita akan malam nisfu Sya'ban. Tanggal 20 itu malam nisfu Sya'ban. Hari ini kan 14. Tinggal 6 hari lagi loh. Nah buat kita semuanya mohon maaf tanpa menggurui, hanya mengingatkan. Makanya dengerin. Kenapa ada orang sibuk itu terasa waktunya cepat. Ya, mau tahu nggak kenapa bisa? Karena perjalanannya diisi. Ibu, kalau diisi sibuk dengan kebaikan terasa cepat. Kenapa Bu? Karena banyak kegiatan. Orang pemain sinetron itu rasanya waktu itu cepat banget. Betul Ustaz? Iya betul. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Sebelum sakit, muda sebelum tua, Kaya sebelum miskin, lapang sebelum sempit. hidup Sebelum mati. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. semua berjalan. Maka tinggal kita mau ngisi enggak ini. Makanya tidak ada waktu kosong dalam Islam. Bangun tidur, tahajud, pagi-pagi, subuh, duha, kemudian duhur tengah hari, sorenya asar, malamnya maghrib, sebelum tidur isya. Luar biasa kan, terisi. Tapi orang sakit, kenapa Mas Dude Ya. itu terasa lama? Kenapa? Karena hatinya yang sempit. Mikirin. Jadi bebek diisi dengan hal yang bermanfaat, Hal-hal yang bermanfaat. zikir, Ya, ibadah. orang sakit boleh nih isi dengan baca Quran. Aduh, cepet banget. Ya udah habis durasinya. Masya Allah. Baik, boleh tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Masya Allah, memanfaatkan waktu ya. Semoga kita bisa memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Karena waktunya sama, 24 jam semua. Baik, sekarang siapa lagi mau bertanya, ibu-ibu? Bertanya baik. Yang kedua, saya ke sebelah kiri. Ya, silakan Ibu, boleh. Baik, sebutkan namanya Bu dan dari mana? Saya Ibu Yesi Sunjati Ibu Yesi. dari SAS Bandung. SAS Bandung. Mas Bandung. Wah, dari Bandung ya Bu ya? Ya. Masya Allah. Baik, silakan Ustazah Lulung, apa pertanyaannya? Bu Ustazah, ada yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Ustazah, khususnya bagaimana cara kita mendidik secara efektif dan islami untuk anak-anak. Karena anak-anak sekarang ini waktunya banyak sekali tersita oleh Gen Z, game ya, terus udah gitu medsos ya. Medsos, gadget, segala macam Nah ya Bu ya? itu memprihatinkan sekali. Jadi kita juga butuh ilmunya nih. Oh, buat anak-anak Gen Z Betul, gitu secara maksudnya. islami seperti Oh. apa. Karena kalau Baik, Bunda. diingatkan kadang-kadang suka Galakan dia. tah eta. Eta. Galakan anaknya gitu ya Bu ya? Iya. Gimana cara mendidik yang baik? Baik, terima Baik. kasih. Terima kasih Bunda Yesi. Iya, mangga. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustazah. Terima kasih Bunda Yesi. Pasti kita semua di sini Bunda-bunda pada punya anak ya. Ada yang masih kecil, ada yang sekolah, ada yang kuliah, ada yang bekerja. Masalahnya pemirsa,
masalahnya kadang nih ya, kok anak-anak sekarang ini sebenarnya sih maaf punten nih. Sebenarnya gak cuma anak Gen Z doang kok yang sibuk dengan media sosial. Emang ibu-ibu enggak? Emang ibu-ibu enggak? Anak, maknya juga sama ya kan? Scroll, masakannya angus. Nah jadi gimana kita sebagai seorang ibu yang tidak pernah belajar menjadi ibu. Kita kan tiba-tiba nikah, tiba-tiba hamil, tiba-tiba jadi seorang ibu, jadi bapak rumah tangga, nggak pernah belajar. Ya kan? Nah gimana? Inilah pelajaran seumur hidup dalam rumah tangga. Gimana menghadapi anak-anak zaman sekarang ya. Yang senang banget katanya main HP, media sosial, game dan sebagainya. Yang pertama tergantung kita juga. Media sosial itu bisa dia jadi mudorot, bisa juga jadi manfaat. Nah ibu-ibu bisa masak dari media sosial. Dulu gak bisa masak ya kan? Pas udah nikah masak sayur bening doang. Itu juga angus. Tapi karena sekarang banyak sosial media yang membawa manfaat. Ada masakan, ada ini diambil. Jadi boleh anak-anak kita mungkin bermain media sosial atau game. Tapi ada waktunya. Sekali lagi waktu. Al-waktu asmanu minaz zahabi. Waktu itu lebih mahal, lebih berharga daripada emas. Ibu tuh emasnya banyak banget noh. Ya kan? Jadi waktu lebih mahal daripada emas. Artinya apa? Boleh nak kamu main HP, main media sosial. Tapi diliatin kapan belajar, kapan dia main. Karena apa? Tidak semua itu membawa mudorot. Ada manfaatnya. Yang kedua dibimbing. Kan ibu pernah gak nonton satu film misalnya atau acara di TV bilangnya apa? Didampingi oleh orang dewasa gitu kan? Jadi boleh-boleh aja nih anak-anak ngeliat game atau yang namanya media sosial tapi didampingi. Mungkin dia nonton film, kita terangin ini film hikmahnya banyak. Misalnya apa, ada film Ibu Tiri misalnya. Oh ini Ibu Tiri gak selalu begini. Karena ternyata seorang ibu adalah harus kita hormati misalnya. Oh film ini, film itu. Akan ada film yang membuat kita menjadi ingin maju. Aku ingin begini, aku ingin begitu. Ingin ini, ingin itu banyak. Nah, ibu-ibu juga banyak keinginannya kan. Baling bambu. Jadi seperti itu ya pemirsa. Jadi yang pertama lebih manfaat dengan ilmu. Kedua dampingi anak-anak kita. Ketiga apa? Anak kita bukan milik kita. Anak kita adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi guru kita menyatakan kita sebagai yang orang tua harus lebih cerdas. Harus lebih cerdas. Jadi jangan salahin perkembangan anak. Dia tuh pinter karena kita juga yang bikin dia pinter. Tapi ada yang bilang gini, doain anak kita biar Allah bimbing hatinya. Itu gimana? Itu dia, itu udah penting, pasti ya? Allah lebih kuat. Karena apa? Ucapan seorang ibu lebih mustajab. Masya Karena Allah. ingat kalau kata surat 51 ayat 23, Apa tuh? semua kejadian di muka bumi terjadi karena ucapanmu. Karena ucapan, jadi doa orang tua penting sekali. penting banget. Masya Allah, semoga kita jadi doa orang tua yang mendoakan anak Amin, kita ya selalu. Rabbal Ya. Alamin. Terima kasih Terima Ustazah kasih, Lulung. Kak Dude. Tepuk Terima tangan kasih, boleh buat Bunda-Bunda. Ustazah Lulung, Masya Allah. Ustaz Syam, ini Ya. pasti udah banyak yang udah nyiapin catatan nih. Boleh bagi ke kita Ustaz, apa zikir atau amalan yang langsung bisa kita praktekkan dimanapun. Di rumah, di kantor, supaya waktu ini menjadi berkah dan tidak sia-sia Ustaz. Silakan Ustaz. Terima kasih Mas Ude, Tabe Guru Ustaz Maulana, Bunda Lulung, para alim ulama, para jamaah yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Kita dituntut menjadi seorang ulil albab, orang-orang yang cerdas memanfaatkan waktunya dengan cara apa? Berzikir, menyebut nama Allah, mengingat nama Allah. Kalau bahasa Jawanya eling, kalau bahasa terjemahan Indonesianya cuma menyebut gitu, tapi sebenarnya lebih daripada menyebut zikir itu karena lisan sebut tapi tersambung ke hati, subhanallah. Maka berzikir menyebut Allah Subhanahu wa taala, eling, kemudian wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh, itu ala junubihim, dari berdiri qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, segala aktivitasnya mengingat Allah dan memikirkan ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya boleh dengan zikir, boleh dengan berfikir. Berzikir, berfikir. Apa itu berfikir itu? Berfikir coba itu. Manusia subhanallah membutuhkan
Oksigen. Oksigen dikeluarkan oleh tumbuhan, pohon, dedaunan. Dedaunan pohon membutuhkan karbon dioksida. Manusia ketika bernafas mengeluarkan karbon dioksida. Subhanallah. Ada pohon besar, di sampingnya ada rumput. Mereka tidak saling menyakiti. Yang besar tidak zolimi yang kecil tidak merusak yang besar. Subhanallah. Dengan melihat tanaman saja, itu sudah mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ibu tahu bagaimana dalamannya itu daun, lapisan-lapisan daun, bagaimana dia memproduksi oksigen untuk kita, itu sudah sangat cukup kita mengingat Allah terus menerus. Subhanallah. Maka apapun yang dilakukan itu sudah bentuk ibadah. Kalau ditanyakan zikir lisannya apa? Zikir lisannya atau amalannya, yang pertama perhatikan dulu fardu ainnya. Fardu ainnya diperhatikan. Seorang laki-laki fardu ainnya apa? Oh, sholat 5 waktu. Apalagi fardu ainnya, oh puasa Ramadan. Apalagi memberi nafkah kepada keluarganya. Jadi kalau dia ikut pengajian yang sunnah tapi lupa ngasih nafkah kepada keluarganya, berarti salah amalannya nih. Berarti mesti dia tahu yang mana fardu ain dulu. Ibu-ibu fardu ainnya diperhatikan juga. Mana fardu ainnya? Scrolling atau ngurus anak? Ngurus anak. Check out atau memperhatikan amanah yang ada di rumah. Subhanallah. Check outnya juga buat kebutuhan anak mungkin Ustaz ya. Ya alasannya sih begitu. Padahal anaknya belum ngerti merek. Oh iya betul Masya Allah. Siap. Terima kasih Ustaz Syam ya. Jadi pesan dari Ustaz Syam adalah berzikir dan berfikir ya. Masya Allah, berpikir tentang penciptaan alam semesta, Masya Allah. Sekarang kita langsung masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa yang mau curhat Bu? Yang mau curhat? Mungkin ada yang mau disampaikan masalahnya dan sebagainya. Boleh, silakan Ibu. Boleh ke tengah sini Ibu, silakan. Sebutkan nama dan apa yang mau dicurhatkan kepada Ustadz Syam. Dan juga Ustazah Lulu. Dari mana Bu? Suka. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, Ustadz Syam, Ustazah Lulung. Saya nama Yemi Yohani dari Majelis Taklim Imaratul Masajid Kota Sukabumi. Ada yang ingin saya curhatkan, sebetulnya ini sudah lama sih. Saya ditinggal suami belum setahun, Ustadz. Ya. Ada yang mengganggu pikiran saya, Ustazah. Adalah seseorang gitu yang mendekat gitu kan. Insya Allah soleh gitu kan. Bukan berarti saya melupakan yang sudah meninggal gitu. Yang ingin saya tanyakan Ustadz, ini dua-duanya soleh misalnya. Nah nanti kita di akhirat ketemu dengan siapa gitu, karena dua-duanya soleh. Kan katanya ketemunya sama suami yang soleh gitu kan. Nah ini dua-duanya soleh gitu, nanti saya ketemunya dengan siapa ya gitu Ustadz. Apakah dengan dua-duanya misalnya, kalau misalnya saya ingin menikah lagi tapi insya Allah saya ingin seperti Ustadz Maulana tidak akan menikah lagi gitu kan ya, seperti itu. Kata siapa Ustadz Maulana nggak menikah lagi? Ustadz Maulana. Kata siapa? Ibu 1 tahun ya? Belum 1 tahun Ustadz. Aku udah 7 tahun. Iya. Mau curhat juga Ustadz? Itu saja mungkin. Silakan, Ibu, ya. Mudah-mudahan saya ingin ada pencerahan dari Ustadzah, dari Ustadz Syam gitu kan. Mudah-mudahan pencerahan ini menjadikan referensi untuk saya ke depannya. Untuk memilih lagi Iya. ya, dengan siapa nantinya. Iya Iya, kalau ya. Ibu nanya kan. Insya Ada Allah dua saya nih. tidak akan sih, tidak akan Mas Dude. Tapi ini kan kita tidak tahu ya. Kita nggak Kan tahu tidak juga, tahu ya, kan, betul, tidak betul. tahu. Misalnya saya sekarang kekeh tidak mau. Tapi Tiba-tiba kalau, ya, ngundang kalau kita. Tuhan menghendaki Baik. kan seperti itu. Betul, Itu silakan. saja. Baik Ustazah Lulung boleh langsung dijawab. Baik, sebagai wanita, jadi begini Bunda sayang, mohon izin. Kita ini udah nikah nih, wafat. Tiga-tiga ada yang deket, soleh. Ini dua-duanya soleh, kita ketemu siapa? Saya ingat cerita dari kisah hadis Ummu Salamah. Ummu Salamah radhiyallahu anha itu menikah, kemudian wafat. Cerita sama Nabi, ya Rasulullah suami saya wafat, gimana nih? Mintalah doa kepada Allah agar diberikan pahala dalam musibah ini, diberikan ganti. Nah ternyata ketika habis berdoa, tak lama kemudian beliau menikah dengan Rasulullah.
Maka ketika ditanya, kalau misalnya saya menikah dengan Rasulullah, nanti kalau kita wafat ketemunya sama suami yang mana? Percis pertanyaan kayak gini. Maka Rasulullah menjawab, Allah akan kumpulkan engkau dengan suami yang terbaik menurut Allah. Menurut Allah ibu sayang, jadi kalau ibu bilang dua-duanya soleh, pasti ada yang lebih soleh menurut Allah. Gitu, jadi ibu ya boleh-boleh aja sih. Kan yang tahu soleh atau tidak hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kira-kira begitu sayang. Jadi ibu mau nikah kan nih ceritanya nih? Tidak. Gitu. Saya tidak akan menikah insya Allah. Insya Allah. Karena Tapi saya sudah tua. Oh, sudah tua. Udah mau 61 tahun Ustazah. Oh iya. Baik, Insya Masya Allah. Allah. Mohon maaf Bu, Mohon maaf. tidak boleh menutup takdir jodoh. Tuh, nggak boleh. Jadi yang terbaik menurut Allah Kak Dude ya. Yang terbaik menurut Allah Bukan ya. menurut kita. Baik. Ustaz Kira-kira Syam, boleh seperti itu tambahannya, mohon Ustaz Syam? izin. Baik, pastikan Solehan, dulu solehan. ibu masuk surga, lakukan 8 jam tadi itu. Ya, 24 jam dibagi 3. Ini menjawab keresahan bukan keresahan ibu saja. Keresahan semua wanita di luar sana yang selalu mikir, saya dilamar tapi saya takut tidak ketemu yang pertama. Saya bilang tidak usah, pikirin aja dirimu masuk surga dulu. Jadi Amin. pastikan dulu ya. Keimanan kita, pastikan dekat dengan Allah dan sebagainya. Betul. Masya Allah, jawabannya bagus banget. Terima kasih Ya. ya Ustaz Syam, Ustaz Zalulung, terima kasih banyak. Sama-sama. Dan buat jamaah jangan lupa malam hari ini, Minggu 14 Desember, jangan lupa nonton keseruan dari 24 tahun Transmedia di Trans TV dan juga Trans 7 pukul 19.00 atau bisa langsung datang nih ke Trans Studio Mall Cibubur. Baik, jangan kemana-mana. Kita akan bahas terus tentang waktu anugerah atau musibah tetap di Islam itu indah. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah.